Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya kembali di praktikum atau mata kuliah komputerisasi Odo yang dosen pengampunya adalah Ibu Amalina, dan kembali lagi bersama dengan saya tutor untuk mata kuliah komputerisasi Odo ini, yang dimana mohon izin teman-teman untuk pertemuan kedua ini saya rekam monolog ya, karena pada pertemuan yang lalu ada beberapa teknis di aplikasinya atau di beberapa master database yang kita mau import itu ada beberapa hal yang masih perlu saya adjust dari sisi aplikasi maupun dari sisi data. Tapi sebelum kita memulai sesi praktikum lanjutan kita ya untuk komputerisasi Odo ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan diberikan segala aktivitas diskusi kita pada kesempatan ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Teman-teman semua ya, mohon izin, ini saya mau mereview lagi bahwa pertemuan komputerisasi Odo ini, oke, mohon izin saya share screen dulu. Oke, saya mau ini teman-teman, mau menyampaikan persepsi lagi, mohon maaf, bahwa kita nanti akan membuat ini teman-teman, membuat kita seolah-olah sebagai owner bisnis yang membutuhkan aplikasi ERP. Dalam konteks ini kita sebagai owner bisnis retail ya. Jadi semua flow, semua siklus dari nanti khususnya di pencatatan keuangannya atau accountingnya, tapi dari siklus pembelian, purchasing, vendor, warehousing, opnam barang, kemudian accountingnya, laporan keuangan, jurnal keuangan, semua siklus bisnis yang bahkan karyawan juga ya, semua siklus bisnis yang kita perlu manajerialnya, kita menggunakan ERP dalam konteks ini ya. Nah, ERP yang kita pakai ini adalah Odo, yang dimana Odo ini juga sudah menyediakan banyak modul-modul yang kita butuhkan ya tadi ya untuk memenuhi kebutuhan bisnis kita. Nah, yang pertemuan kita ini saya contohkan di sini nih. Kita mau simulasi sebagai owner bisnis retail ya, atau supermarket ya. Sedangkan kalau misalnya kita coba sebentar, nah ini ya, oh bukan, gini aja. Nah ini fitur Odo industri ini tergolong baru di di Odo 18. Tapi nanti kita menggunakan versi Odo yang tidak lama ya, versi 16. Tapi tetap kita akan menggunakan replikasi lah. Contohnya misalnya ini ya, ini kita mau, karena kita retail ya, kita termasuk kategori retail di sini. Ini mohon izin apakah terlihat ya? Oke, terlihat. Nah, termasuk kategori retail. Kita contohin misalnya toko baju. Nah, nanti kebutuhan modulnya. Nah, kalau kita bisa lihat di website ini kan dia sudah menyediakan marketplace-nya. Nih, ataupun sistem POS-nya ya, atau point of sale-nya. Tapi nanti ini mungkin kita akan demonya di pertemuan ketiga ya, karena di pertemuan kedua ini kita masih banyak banyak persiapan dulu untuk persiapan secara database ya, untuk kita bisa melaksanakan siklus bisnisnya itu dari penjualan, dari gudang, dari pembelian, apapun itu ya, nanti berjalan lancar. Nah, ini kan sudah ada posnya. Kalau teman-teman mungkin saya akan sedikit mereview lagi
Di Odoo ini kan aplikasinya banyak sekali ya, atau modul. Sebenarnya Odoo tuh aplikasi ERP yang di dalamnya tuh ada modul-modul yang banyak ya. Ini ada modul website, modul sales. Modul sales pun punya sub modulnya lagi. Di sini ada CRM, sales, post, langganan, rental. Coba kita ganti bahasa Inggris. Bisa ya, biar lebih enak sih. Saya kok biasanya pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, ada accounting, ada invoicing atau faktur atau expense. Ada faktur, invoicing dan expense, dokumen dan sebagainya ya. Ini setiap modul pun mempunyai sub modulnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita demokannya adalah retail. Dia di Odoo tuh hanya menyarankan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 modul, tapi khusus untuk praktikum komputerisasi Odoo ini kan kita akan lebih banyak kita membahas atau mengoprek ininya ya, jurnal-jurnal keuangannya, bagaimana kita mengelola, kita sebagai akuntan di dalam suatu bisnis itu mengelola siklus journaling keuangannya, yang dimana kita akan mensimulasikan journaling keuangannya sesuai dengan kesepakatan dan sudah mengampu sebagai owner bisnis retail ya. Makanya nanti nanti di sini teman-teman temukan ininya companies-nya adalah saya buat dan kita sama-samakan satu database ya. Ini cyber market ya. Oke. Saya kembali ke sini. Nah, ini nanti kita mungkin sedikit atau mungkin ya kalau misalnya sempat demo untuk siklus pembeliannya di e-commerce yang kita buat, itu nanti mungkin kita bisa lihat real time datanya dari pembelian, kemudian masuk dalam jurnal keuangan, kemudian kita cek di inventory-nya apakah berkurang, apakah stok opnamnya, stok on hand-nya juga berkurang dan sebagainya. Nah itu, tapi sebelum kita melalui siklus itu kita harus ini teman-teman, sesuai dengan kemarin, ini saya juga sudah siapkan master data. Ini master data ini nanti saya akan sematkan di ini ya, di LMS-nya. Nah ini minimal ada, ini kita coba. Nah ini minimal ada 10 ini. Kelihatan nggak ya teman-teman? Semuanya izin saya zoom dulu. Oh malah nggak kelihatan ya. Oke, kita coba buat. Nah ini minimal ada 10 data dulu. Ini data semuanya ya dari awal, dari lebih tepatnya kita ini data ini lebih ke modul akuntingnya. Jadi data bank, saya preview lagi ya teman-teman ya. Data bank, data akun keuangannya, data partnernya bisa dari konsumer atau vendor, kemudian data produknya, kemudian data warehouse-nya dan kategorikalnya dan sebagainya ya. Nah ini minimal 10 ini ya, kemarin kita contohkan tuh baru nomor 1 ya. Nah ini kita akan selesaikan pada pertemuan sesi kedua ini. Nanti mungkin sesi ketiganya baru kita akan simulasi siklus pembelian. Simulasi siklus pembelian menggunakan purchasing ini ya. Lalu kita nanti akan coba dari pembelian itu kita simulasikan, karena kita tidak pakai, sebenarnya ada aplikasi e-commerce ini ya teman-teman ya. Di sini kan kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada e-commerce nih. Tapi di Odoo kita tidak download e-commerce. Di sini kan harusnya ada e-commerce nih. Ke aplikasi, kemudian kita cek e-commerce. Karena kita nggak aktifkan modul e-commerce-nya. E-commerce ya. Nah ini nanti kita akan simulasikannya di purchasing aja. Oke. Nah kita kembali dulu. Nah dan mengingatkan kembali teman-teman, modul yang teman-teman harus install. Sebenarnya ini kan teman-teman nanti tinggal masuk ya di laman ini, di laman edusibermu
oedu/sibermu.odo.com. Ini database-nya sudah versi edu ya. Jadi teman-teman nanti saya sudah berikan role setting yang di ini ya. Kemudian nanti teman-teman pilih di company yang ini, cybermarket ini. Nanti teman-teman bisa ekspor, nanti bisa mengganti semua apanya ya, semua role-nya. Karena kalau kita lihat di sini kan saya itu sebagai administrator ya semuanya ya. Nanti teman-teman juga yang sudah terdaftar di sini, ada siapa ini, ada Mas Hilmawan, ada Mbak Ida dan semuanya saya buat di companies-nya Cybermarket ini ya role-nya semuanya admin. Jadi bisa mengotak-atik aplikasi-aplikasi khususnya yang accounting, purchasing, inventory ya, dan expense. Jadi dan mengingatkan lagi aplikasi-aplikasi yang banyak kita nanti banyak kita oprek ya, atau banyak kita lakukan siklus sebagai owner ya dari bisnis retail ini, atau ini istilahnya back end-nya lah ya, back end dari semua data siklus bisnis retail terjadi itu. Nanti kita lebih banyak menggunakan modul accounting ini, purchasing, inventory, kemudian accounting, purchasing, inventory, dan expense. Nah, sedangkan standar data spill employee dan sebagainya saya sudah buatkan, tinggal teman-teman pakai ya. Di sini kan sudah beberapa coba cek saya kontak. Oh, dan kontak teman-teman ya. Oh ya, nah ini aja. Ini employee-nya, data employee nanti nanti saya akan isikan. Nah, oke, baru kita setelah ini, mohon maaf, tadi saya ingatkan kembali aplikasi yang akan kita lebih banyak oprek itu accounting, purchasing, inventory, kontak sini nggak ada ya, dan expense. Atau teman-teman gampang aja, nanti tinggal kalau misalnya kita mau bolak-balik ke aplikasi, tinggal ke menu, misalnya kan kita habis dari accounting nih, nah teman-teman tinggal typing langsung aja, langsung ketik aja di sini accounting begitu, accounting, bukan account ya, accounting teman-teman. Kalau misalnya mau ke expense, tinggal ke expense, terus kalau mau ke purchase, tinggal ke purchase gini. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nih sesi importnya ya. Import data-data ini ya. Nah, data-data ini bentuknya seperti apa? Ya ini, seperti ini teman-teman ya. Terlihat ya. Nih. Terlihat ya. Tidak terlihat ya. Sebentar. Oke. Saya mau buka Google Doc. Google Spreadsheet. Oke, ini saya mau open import ya. Jadi teman-teman tadi nggak kelihatan ya,
Oke, mungkin saya ganti dulu layar ya. Jadi tadi yang saya maksud itu adalah ini teman-teman. Nah ini. Oke, coba kita satu-satu. Kita buka dulu. Ini nomor berapa itu? Oke. 15. Oke, saya pindahkan ini 135. Satu lima. Partner sudah. Ya ini. Oke, mungkin teman-teman ini oke, atau daripada menunggu lama, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Kelihatan tidak ya? Oke, kelihatan ya. Ini tadi yang saya bilang itu ada 10 data yang minimal lah harus teman import dulu. Oke, mana ini? Data. Oke, nah ini ada account sampai dengan inventory ini. Nah ini, oh iya ini, nah ini teman-teman kemarin yang ada beberapa mistakes di datanya ini. Template-nya nih ada yang saya ganti, yang tulisannya fix ini ya. Atau nanti saya coba filter lagi. Ini kayak misalnya yang nomor 6 ini kan ternyata tidak perlu ada kolom yang diganti, ini tinggal langsung import juga bisa. Nanti isinya ini teman-teman. Nah, ini kan tadi ada nomor rekening. Kemudian ada partner. Partner ini bisa dari customer, ya customer atau vendor ini supplier. Di sini mana supplier ya? Oke, aduh. Ini sorry, ini customer atau harusnya supplier ya? Nah ini customer atau supplier ya. Lalu ini tuh juga ada link langsung dengan accountnya, kode accountingnya. Nah kode accountnya atau chart of accountnya ini belum dibuka ya. Kita buka dulu biar sekalian agak dijelaskan sedikit. Chart of accountnya ini yang fix, kita import lagi, kita load lah. Nah ini, oh ini sudah kebuka ya harusnya ya. Sorry. Oke, ini kita tutup dulu. Nah chart of accountnya ini teman-teman bisa lihat. Oh ya udah kebuka, sorry. Ini kita lihat aja. Ya. Nah ini chart of accountnya ini ada kodifikasi nih teman-teman. Nah ini kalau teman-teman lihat sini kan ada 11101, kemudian ada sampai 6, sampai berapa ini? Ada 9. Nah ini masing-masing ini punya ini teman-teman ya, punya jenis account yang berbeda. Jadi misalnya kalau satu tuh, kalau teman-teman bisa lihat ini, dia masuknya ke ini, masuknya ke kategori current asset ini. Ya, masuknya tuh lebih ke aset atau tipenya debit.
atau liabilitas kita, aset kita. Nah, kemudian ini ada payment, sorry ini malah ke, kalau yang kodenya masuk ke kedua ya, ini sorry, liabilitas kita tuh yang di kode nomor 2, nomor 1 tuh masuk ke aset dan aset tetap kita ya, aset tetap ataupun aset yang berupa bank dan cash. Sorry, karena sudah bank dan cash ya. Nah ini, jadi kalau teman-teman nanti lihat ada kodifikasi 2, 3 ya, dan 3 ini punya banyak account. Nah ini memang masing-masing nanti ketika saat ini kan banyak instrumennya teman-teman nih ya, dalam jurnal keuangan itu kan memang instrumennya banyak kali, dan ini kita pisahkan juga ini di setiap kategori barang kita bikin accountnya. Jadi ini bukan account ini teman-teman ya, bukan account nomor, bukan ini ya, bukan nomor rekening. Nanti setiap account ini mungkin di kategori penjualan produknya itu nanti kita akan linkkan dalam satu account number, begitu ya. Ini account ini hanya di ini aja teman-teman, istilah di dalam Odoo atau di dalam aplikasi ini biar relasi database-nya ketika ada perpindahan pembukuan, ada aktivitas akuntingnya, begitu ya teman-teman ya. Nanti kode-kode di depannya ini HPP, ini adalah margin dari penjualan misalnya, atau dari cost production, dari harga cost dan harga penjualan, dan lainnya ya. Nah ini nanti kita akan jelaskan mungkin saat semua kita 10 tadi kita impor selesai ya. Nah ini kita lanjutkan dulu proses impornya, teman-teman nanti bisa lihat aja di rekaman ini. Kita kembali lagi ke ini ya. Ini ke sorry. Oke, ini ya. Oke, ini kita bisa delete aja. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Odoo kita, teman-teman. Nah, proses kita kan ini sebenarnya ini sudah maksudnya ini kayaknya belum semua sih. Ini belum semua. Ini ada nomor tinggal virtual loss atau warehouse-nya. Warehouse dan data warehouse dan data rak yang belum saya import, dan ada data master product juga belum, ya data warehouse, data warehouse, apa lagi ya tadi ya, kita cek data warehouse, data ini UM ini adalah unit of measurement, data unit produknya, dia tuh liter atau enggak. Oke, mungkin kita coba speed run aja satu-satu, kita ulangin. Kita mulai dari ini ya, chart of account itu teman-teman nanti tinggal di klik accounting begini. Nah, chart of account itu nanti teman-teman yang seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya sudah saya import ya. Nanti ini tinggal kesini teman-teman, chart of account ini diklik. Nah ini kan sudah tadi ya terkategori. Ini ada 300. Ini kita bikin semuanya aja 305. Nah ini kalau misalnya mau disortir per code,
per kode. Ini kan sudah ada kode 1, kode 2, kode 3 sampai kode yang kita pakai nanti kode sampai kode 6 aja. Ini ya. Nah, ini kan sesuai dengan tadi ya, Excel atau Docs ya. Ini saya coba import aja deh, nggak apa deh. Yang teman-teman yang tadi teman-teman bisa lihat ya. Sorry, spreadsheet. Tadi yang ini nih. Nih di chart of account ini ya. Sampai dengan ini tadi. Kerugian atas APP aktifat tetap. Saya hapus dulu. Oke. Sampai dengan 9-nya. Ini ya. Ini caranya SOP 8, sorry. Caranya adalah import begini. Ini COA. Tinggal import aja. Ini upload file yang fix ini. Yang tinggal open. Teman-teman tinggal nanti di test file dulu. Kalau misalnya everything seems valid, tinggal import ya. Karena saya sudah import, nanti takutnya double, saya tidak melakukannya lagi. Ini nanti teman-teman tinggal di import, tinggal lihat di cara account-nya ini. Oke. Nah, itu untuk yang nomor 1. Nomor 2-nya, ini nomor 1 tadi ya. Oke, nomor 2-nya itu adalah import bank account ya. Nah, import bank account-nya nanti teman-teman tinggal ke sini configuration. Gini, teman-teman harus balik dulu ke contacts ini ya, baru configuration, baru banks. Nah, ini chart banknya, teman-teman tinggal diklik favorit, import record ya. Upload file juga itu nanti teman-teman pilih yang nomor 3, tulisannya bank account fix. Ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Kita ubah aja nggak apa. Sorry. Nggak kelihatan. Oke, sebentar. Oke, mungkin nggak kelihatan. Tapi nanti saya narasikan aja ya. Oke, sebentar, ini malah hilang. Oke. Ya. Oke, mohon maaf. Oke, nanti saya narasikan aja teman-teman ya. Nah, nanti ini saya ulangi lagi, teman-teman tinggal kembali ke sini. Untuk ini kita mau import nomor 2 ya, bank account-nya. Kontak. Lalu configuration banks. Lalu favorit, import record, upload file, cari nomor 2. Di sini tulisannya nomor 3, bank account.fix. Oke. Kita open. Nah, terus kita tes dulu. Kalau misalnya udah everything seem valid begini, tinggal import. Nanti kalau sudah,
teman-teman balik lagi ke configuration ke bank, lalu teman-teman bank account-nya nomornya nih sudah tercatat ya. Nah, terus jangan lupa lagi teman-teman, saya lupa tadi mau sampaikan, teman-teman buka juga ini settingan di sini, kita sini aja setting. Ini sebenarnya sudah saya setting ya di sini. Nanti mungkin prakteknya atau misalnya kalau misalnya nanti ada latihannya, saya buatkan lagi company yang baru, nanti setting dari awal teman-teman nanti sendiri. Nah, salah satunya ini harus di setting di accountingnya ini, yaitu ini fiscal localization-nya. Jadi ini di Odoo ini sudah bisa nanti fitur-fitur seperti ini, fitur-fitur seperti, saya kembali lagi ke accounting, report penjualannya ini, journal reportnya nih, balancing sheet, profit loss, tax report dan semuanya itu ini nih ya. Ini sudah sesuai dengan standar laporan ini, standar laporan keuangan ini. Nanti kalau teman-teman lihat laporan keuangannya ini, saya buka dulu, saya contohkan. Saya tunjukkan ini ya, kayak begini deh. Ini sebenarnya datanya sudah ada, tapi nanti kita akan coba simulasikan ya. Ini saya kembalikan lagi ke sini. Ya. Oke, bukan. Satu lagi. Yang ini, saya yang ini ada ini. Satu lagi. Saya buka di sini aja sebentar. Sudah masuk Excel ya. Oke. Saya buka dulu. Nah, warna ini. Duh, gak kebuka ya. Itu nih di sini aja, saya new sheet di sini. Ini tidak bisa di open new sheet ya. Oke. Ini dan satu lagi. Ini. Nah, nanti laporan keuangannya, jurnal keuangannya atau neraca keuangannya bisa seperti ini. Ini simpelnya aja ya. Neraca keuangannya dari aktivitas income kita, aktivitas cash flow kita, dan nanti ada dihitung dari semua penjualan dan cost production-nya. Kemudian nanti ada catatan laba ruginya di sini. Nah, ini sudah sesuai dengan ini fiscal journal yang standarnya diterapkan di bisnis di Indonesia ya. Nah, jadi nanti teman-teman jangan lupa untuk mencentang tadi. Oke, kembali lagi di sini. Saya ganti lagi. Oke. Nah, nanti teman-teman jangan lupa Nah, untuk menyeting ininya di setting, kemudian accounting di sini ya. Ini ganti Indonesian. Kalau misalnya belum ada Indonesian, tinggal install more package. Di sini dicari Indonesia. Ini kan sudah sebenarnya banyak ya pilihan standar konfigurasi ekonomi makronya ya, atau standar ya benar, standar ekonomi makro yang dikeluarkan, atau beberapa standar-standar seperti pajak ya. Ini kan juga di sini kalau misalnya teman-teman lihat, saya kembali lagi ke konfigurasinya. Nah, ini kan ada, kalau misalnya ada currency, kemudian ada tax sell dan purchase tax ya. Ini biasanya udah diganti 12% ya. Ya nanti kita ganti 12% karena sudah naik 1% kita bunga kita.
dan ada tax return periodicnya, ada eh, settingan standar pembayaran atau laporan pajak keuangan kita ya. Itu sudah mengikuti standar waktu dan fiskal atau inilah fiscal position dan legal statement for your country ini ya, sesuai dengan negara yang berlaku. Nah itu juga kita harus diganti tadi. Kita kembali lagi, kita tadi udah import bank, lalu kita import setelah itu kita import, itu sudah nomor 3. Nomor 4-nya ini ya, balancing ya, beginning balancing ya. Jadi kita import ini balancing awal kita. Saya kembali ke sini. Nah ini balancing awal kita ini, nanti teman-teman bisa lihat di sini, bisa lihat di ini. Nah ini istilahnya ininya lah ya, apa kas awal kita untuk setiap akunnya ya, yang kita simulasikan. Nah ini nanti caranya tinggal teman-teman pindah ke sini, journal entries, ke konfigurasi, kemudian jurnal, ke configuration, kemudian jurnal ya, kemudian favorites, import. Ini tinggal import filenya, pilih nomor beginning balance ya. Nanti kalau sudah tinggal dites. Oke, bentar. Salah. Ini kita salah. Sebentar. Kita cek dulu. Harusnya di accounting, kita pilih lagi, kita ke journal entries, itu ada di ini di journal entries. Tinggal teman-teman nanti import ini karena sudah ada ya, tadi sebelumnya belum ada, tinggal import record, journal entriesnya ditambahkan, diimport, pilih yang nomor 4 ya, beginning balance. Oke. Nanti kalau sudah tinggal dites, kalau ya sudah everything seem valid, tinggal import ya. Jadi teman-teman bisa lihat journal entries-nya sudah, atau kas awal kita sudah tercatat di sini. Oke. Nah, ini lalu kita setelah itu nomor 5. Nomor 5 itu adalah res partner. Res partner itu data customer sama data vendor ya. Ini teman-teman pastikan tadi modul-modul yang saya bilang tadi, modul-modulnya ini ya, yaitu purchasing, accounting, invoicing. Ini invoicing sudah masuk dalam accounting. Coba kita filter by apps per kategori. Nah ini ya, atau mungkin lebih baiknya yang Kanban tadi aja ya. Nah ini oke. Nah ini jangan kategori deh, filternya apa saja. Oke. Yang aplikasi counting diinstal. Sebenarnya aplikasi counting ini teman-teman, ini ya, ini kita pakai third party namanya Odomates Counting, karena bawaannya kalau teman-teman nanti install itu tidak ada, tapi ini karena kita pakai versi edu atau versi berbayar, yang versi edu versionnya, jadi modul accounting tersedia.
tadi, tapi ini simulasi kalau teman-teman nanti mau install sendiri gitu ya di di komputer teman-teman begitu ya. Nah, ini accounting, kemudian kita masuk ke inventory purchasing. Jadi accounting, inventory, purchasing, accounting, inventory, purchasing. Lalu mohon izin teman-teman, saya cas dulu. Ini kamera. Oke, sebentar. Oke. Lalu contacts, kita login accounting, inventory, purchasing, contact, dan expense. Ada 5. Nah, ini kita sekarang masuk ke purchase. Sebenarnya juga nyeting vendor ini bisa di accounting juga, tapi harus install tadi dulu ya, semua 5 modul tadi biar bisa kita bisa masuk aplikasinya. Ini kita coba cek customernya. Ini kan sudah ada data customer nih. Data customer ini yang teman-teman lihat di sini. Ini kan berbasis dari ini ya. Saya pindah lagi ke Excel. Berbasis dari data ini, data partner ini ya. Ini tadi yang saya bilang ya, ada yang customer, ada pun yang supplier tadi. Dan masing-masing sudah direlasikan database-nya dengan account chart of account-nya tadi. Oke. Tinggal teman-teman impor aja. Cara impornya adalah kita kembali lagi. Ini teman-teman tinggal ke customer, kemudian favorite, import record sama nomor 5 yang fix ya. Nanti tinggal di test file, ketika sudah sim file tinggal import. Nanti teman-teman tinggal bisa lihat ada customer yang sebenarnya ini kan perusahaan, tapi bisa berperan sebagai customer dan sebagai vendor juga. Ini kalau misalnya teman-teman lihat di Excel-nya tadi, ada yang customer yang true. Ini ya, ada yang true, ada yang false ya, berarti dia Marliannya tidak misalnya kayak Millennium Toko ini tidak berperan sebagai customer, tapi dia berperan sebagai vendor. Nah, ini vendor ya. Misalnya kita cek Millennium Toko. Kita kembali lagi. Millennium Toko, misalnya kita cek. Dihapus ini ya. Millennium. Nah, ini ya. Sebagai vendor, sudah sebagai vendor. Ternyata sebagai vendor kita. Ini. Nah, ini nomor 5, nomor 6-nya kita lanjut lagi. Nomor 6-nya adalah import produk kategori. Nah, ini produk kategori ini teman-teman, ini kita coba sebentar. Saya cek. Produk kategori. Nah, produk kategori ini nanti teman-teman sebelumnya nanti kalau teman-teman lihat di sini di purchase ya, kemudian configuration produk kategori ini masih kosong. Nah, itu tinggal teman-teman import lagi sama favorite, import record, dan pilihnya yang nomor 6 ya. Oke, tinggal melakukan yang sama, tinggal melihat. Nah, ini nomor 7, nomor 8, nomor 9 nih. Ini kita coba sama-sama import ya.
Ini produk kategori ini ya sesuai dengan tadi ya, asumsi kita, karena kita tadi berjualan retail, nanti setiap produk ini di setiap kategori buah ini nanti ya ada on hand produknya ya, atau master produknya nanti ini sesuai dengan kategori-kategori yang kita buat ini. Nanti kita bikin mungkin 1 atau 2 master produk setiap kategori aja, atau bikin 1 gitu ya. Nah, ini kita kembali sebelum kita beralih ke master product, kita harus mungkin sedikit sebentar, coba saya cek. Nah, ini di produk kategori ini nanti kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini kan accountingnya sudah sesuai dengan kita linkkan dengan Excel kita tadi, yang chart of account tadi sudah masuk ke dalam stok interim dan sebagainya. Nah, ini kan ada istilah, misal ini ada istilah costing method. Nah, ini juga teman-teman sebenarnya dari nanti kita bisa menentukan harga sesuai dengan costing methodnya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada FIFO, ada standard price. Ini kalau misalnya FIFO ini adalah ini ya, harga. Kalau standard price inilah harga cost production kita, atau harga beli kita dari supplier lah ya. Nah, kemudian FIFO ini adalah harga yang bisa kita kategorikan dengan misalnya ada barang yang masuk lebih first in first out ya, barang yang masuk itu dan barang yang pertama kali masuk itu akan punya nilai expire ya. Nilai expire itu kan bisa menentukan apakah dia bisa harganya dikasih promo atau enggak. Nah, itu nanti costing methodnya bisa disesuaikan gitu. Nah, nanti penjelasannya kita lebih dalamnya ketika kita demo ya, simulasi dengan purchasingnya. Ini kita import dulu semuanya. Lalu tadi apalagi yang mau kita import, nomor 7 itu adalah virtual loss. Nah, virtual loss ini adalah kondisi ya, ini kita coba import dulu. Sama-sama kita import ya di accounting. Kalau sudah di checklist udah, bentar. Maaf. Kita untuk import loss kita pastikan teman-teman, ini kita sekarang ke modul inventory. Tadi saya sudah sebutkan inventory belum ya? Masuk dalam modul ya. Intinya saya ulangi lagi, purchasing, inventory, accounting, lalu ada expense ini nggak ada ya. Nanti ini expense, lalu kontak 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sudah berarti ya. Kita sekarang ke inventory. Ini yang tadi yang saya bilang, yang virtual loss import virtual loss location. Ini adalah kita sekarang mengimport, mana ini, kita jangan, nah ini ya, jangan lupa ini di centang, dan ini juga stok kategorinya. Jadi biar nanti ketika jadi gini, import virtual loss itu adalah yang nomor 7 itu, virtual location itu untuk jadi setiap barang yang punya kategori itu pasti setiap kategori itu kan mungkin ada yang disimpan di warehouse atau di gudang yang tidak sama ya, kayak misalnya gudang rokok, gudang untuk yang bahan pecah, gudang yang untuk bahan kimia, untuk yang makanan itu kan harusnya dipisah ya. Ataupun mungkin misalnya kalau dalam satu warehouse ini dia bisa
terkategori lagi di kategori warehouse dan kategori storage atau kayak rak gitu ya. Nah, jadi datanya yang data ini kita lihat, coba kita open, kita import dulu datanya, data, kemudian teks CSV nomor 7. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kita buatkan inventory-nya. Kategori inventory-nya ada daging, sayuran kering, fresh, rokok, makanan, minum dan sebagainya. Kita taruh di parent virtual location. Sebenarnya juga ada nanti di Odoo-nya tuh settingan yang on-site location. Nah, ini tergantung kebutuhan kita nanti, karena memang kita belum ada warehouse-nya, kita bikin virtual aja. Nah, ini juga nanti ada pembukaan atau pemindah bukuan atau proses pemindahan accountingnya ya, accounting prosesnya itu sudah di set di kode yang ini, di chart of account-nya ya. Jadi chart of account itu adalah gini teman-teman ya, lebih biar nanti ketika di pembukuan account-nya itu setiap proses flow, misalnya kita coba cek apakah ada, coba kita cek ya, siklus, kita coba aja cek sini, retail siklus diagram. Flowchart diagram. Siklus. Atau mungkin yang purchase lah ya. Yang purchase saja yang kita tidak bisa gambarkan. Oke. Oh, ini belum dipindah ya, maaf. Kita pindah dulu ke sini. Sorry. Kita pindah lagi. Oke, sebentar ya. Ini tidak mau pindah dia. Maafin ini malah gak mau muncul ya layarnya ya.
Nah, aduh, sorry. Nggak tahu nih kenapa dia harus. Oh, panik gara-gara dikecilin ya. Oke, sorry. Ya, oke kita kembali lagi. Oke, maaf. Nah, ini harus diganti ya. Oke. Ah, sorry, bukan diganti. Di checklist. Oke, begitu. Bentar. Ini mungkin saya izin matikan aja ya. Soalnya agak nge-lag ini. Kameranya agak nge-lag. Oke. Ya. Lalu tadi kita apa? Sorry. Virtualos ya. Oke, kita import Virtualos ya. Oke. Oh ya, maaf. Ini tiga-tiganya ya dicentang ya. Kita save. Lalu kita kemana tadi? Inventory. Kita berangkat ke inventory. Mari kita save dulu. Oke, lalu kita ke inventory, kita pergi lagi ke kita ke inventory, configuration, location. Nah, ini kan masih kosong ya, masih belum ada. Kita coba sama-sama import nomor 7 yang Virtualos fix. Kita tes. Oke, sudah valid, kita import. Nah, tinggal di refresh. Oke. Kita refresh coba. Oh, ininya, sorry. Nah, ini ya sudah ada semua inventory, semua lokasi virtual locationnya per kategori tadi. Lalu setelah itu nomor 8 yaitu unit of UM ya, unit of measurement. Oke. Unit of measure-nya itu kita beralih ke unit of measure-nya itu kita harus maaf teman-teman, saya lupa banget ini harusnya di awal ya. Harusnya di awal, ini harusnya activate. Jadi teman-teman nanti sebenarnya bisa tanpa harus mengaktifkan developer mode-nya ini, nggak apa-apa, tapi saya sarankan nanti di awal untuk mengawali sebelum kita import itu kita aktifkan developer mode-nya itu. Nanti ada tanda ini kan, sebelumnya kan nggak ada ya, sebelumnya kan begini,
Sorry. Sebelumnya kan begini. Nah, nggak ada ya. Nah, ini tinggal pergi ke setting, terus paling bawah aktivitas develop mode atau CTRLK debug begitu. Tinggal nanti ada ininya. Oke. Itu kita pergi ke tinggal setting. Oh, sorry, ini di save dulu. Masih tidak ada. Oh, sales. Sorry. Coba kita ke sales. Oh ya ini. Oh. Oke, harusnya kita temukan di sini nih configuration ya. Mungkin coba settingnya. Oke, mungkin. Oh, kita pergi modul ke sel, coba unit. Oh ya, sorry, ini belum di kita centang dulu. Ini unit managernya ya. Lalu kita save, coba kita cek lagi. Kita kembali lagi ke sales. Nah, oke, sudah ada ya. Nah, ini tadi ya unit barangnya ya. Ya mungkin kalau misalnya ada satuan, ada liter, kalau misalnya minuman liter, ada yang gram dan sebagainya ya. Ini kita sudah settingkan di itunya, di Excelnya, template-nya, tinggal kita upload. Itu nomor 8. Oke, tinggal kita tes. Oke, masih ada yang salah. Nah ini kalau ada contoh error ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Oh ya, kalau yang unit manager ini tinggal ID-nya aja, coba kita hilangkan ya. Kita tes lagi. Oh iya benar. Ini ID-nya kita hilangkan, baru kita tes. Kalau misalnya sudah, tinggal kita import. Kita cek lagi, coba. Apakah sudah ada? Oke, mungkin unitnya sudah ada. Oke, itu sudah ya. Mau yang unit sudah. Yang terakhir ini adalah baru kita ke master produk ya. Master produk kita kembali lagi.
Kita ke inventory lagi. Inventory. Kita ke product configuration. Kemudian produk. Nah, ini kita tambahkan produknya ya. Mana master produk? Oke. Oh, ini ya belum yang terakhir teman-teman. Ini kita tambahkan kategori produknya atau master produknya di setiap kategori, baru nanti on hand-nya atau stok produknya kita tambahkan lagi di file terakhir. Tinggal tes dulu. Oke, sudah. Kita import, kita cek produknya apakah sudah update. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada produk-produknya sesuai kategori tadi, retail, barang retail kita atau cybermarket kita ya. Kemudian terakhir adalah update ini ya, update stoknya. Kita kembali lagi ke inventory. Kemudian kita pergi kita coba operation. Oh, ini inventory adjustment ya. Ini nanti teman untuk mengupdate tadi kan, mengupdate produknya itu ada di products ya, apa SKU ya, SKU produknya. Ini kalau teman-teman lihat di Excel-nya itu kan dia ada ID atau SKU-nya setiap produk itu ya. Nah, itu setiap SKU-nya masih kosong. Statusnya di sini mana nih tadi? Nah, ini unitnya masih kosong ya. Bisa dilihat ya. Nah, kita tambahkan ini SKU-nya nih, non label SKU-nya. Ini ini stoknya masih kosong. Ya, kita tambahkan apa inventory-nya, apa jumlah inventory-nya. Atau jumlah data produknya di sini. Kita tinggal import lagi. Nomor 10. Stock inventory fix. Oke, tinggal kita tes. Oke, kita cek ada error di nomor 2. Cek lagi nomor 10. Ini oke. Ini kita harus setting di sini. Untuk yang khusus yang untuk inventory ini ternyata ada adjustment di sini. Kita coba relasikan dengan apa tadi file loss kita atau loss apa namanya tadi ya, ada virtual lossnya tadi per kategori. Ini kita coba sesuaikan aja. Ini produk inventory, produknya produk mana? Oke. Ini
counted quantity. Oke, coba kita tes. Oke, ini masih harus ada reinvert. Oke, sebentar. Oke, mungkin kita coba kembali lagi ke sini misalnya. Ya beneran ini server stop, coba. Yang ini. Kita coba cek lagi, ini kita ganti lagi. Inventory location-nya ini di location. Kemudian ini produknya, kita bikin produk. Lalu ini tadi ada counted quantity. Kita tes. Oke. Oke, kita coba ganti ini. Kita coba tes lagi. Oh, ini kitanya harus kita ganti di ininya ya. Sebentar, saya coba adjust lagi teman-teman Excelnya. Oke, kita buka dulu. Ini saya close dulu. Kita teks nomor 10. Kita load dulu. Oke, sudah WH stok kok. Sudah WH stok. Masih oke. Kita coba refresh dulu. Kita cek di inventory adjustment. Kemudian ini kita input record. Fix. Oke, ini kita ganti ini produk, location, ini adalah quantity, counted quantity. Oke, ini nggak usah, ini sorry. Oh, ini yang counted di sini, counted quantity. Oke, sudah begini. Tinggal kita tes dulu. Oke, ini masih ada error di WH stock field location multiple row. Field location. Oke, mungkin ini yang terakhir, kita akan sambung di pertemuan ketiga ya. Saya coba adjust dulu. Ini tinggal terakhir aja, tinggal kita nambahin stoknya aja, stok on handnya. Nanti setelah apa CSV-nya sudah
saya sudah rombak, nanti tinggal teman-teman impor mengikuti proses yang saya sampaikan tadi ya, yang kita sama-sama bahas, yang sama-sama kita praktekkan. Oke, baik. Mungkin teman-teman sementara itu dulu. Jadi kita sudah melaksanakan 9 aktivitas import, 9 aktivitas persiapan dari modul accounting, model inventory, modul ada inventory, ada accounting. Kita sudah chart account yang sudah ada, kemudian ada bank juga, kemudian juga ada produk, ada kategori produk. Jadi kita sudah menyelesaikan konfigurasinya accounting, purchase, inventory, sales, dan kontak. Oke. Nah, nanti setelah terakhir yaitu tinggal kita tambah stok inventory-nya, baru kita bisa simulasi dengan melihat siklus siklus setiap modul dan siklus perpindahan pembukuannya. Dan nanti kita bisa menggunakan fitur reporting keuangannya ketika nanti mungkin di akhir tutup buku, setelah proses penjualan jual beli, siklus orderingnya ya, dari purchasing, dari pembelian, purchasing maaf ya, nanti banyak ya, nanti kita temukan, coba kita simulasi dari siklus purchasing, siklus dari purchasing, dari menerima barang dari vendor, dari proses RFQ, mencatat vendor bill, kemudian ada misalnya proses penjualan, pembuatan invoicing dan sebagainya, kemudian rekonsiliasi ya, hasil bank statement dari hasil aktivitas jual beli retail kita, baru kita report jurnal keuangannya. Nanti itu juga kita simulasikan pajak ya, gimana, dan reporting akhirnya nanti di pertemuan ketiga, ketika kita sudah selesai semua mengimport semua kebutuhan database kita. Oke, baik, begitu untuk praktikum kita di mata kuliah praktikum komputerisasi Dodo di pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.